Ya begitu. Kita akan belajar sama-sama dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke selanjutnya ya, sampai 1 sampai ayat 11, ayat 1 sampai 11 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat itu sedang ada terjadi di pantai. Salah satu dari orang yang menjadi murid Yesus adalah Simon. Itu mereka bersama dengan teman-temannya pulang dengan tangan hampa. Sudah habis tenaga, habis semua energi untuk mencari ikan. Tahu-taunya ikan mereka tidak dapat. Waktu itu pekerjaan mereka adalah sebagai seorang nelayan, ya nelayan. Tapi ada yang sangat luar biasanya di sini, yang dimana ketika Yesus hadir di situ, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus naik ke dalam perahu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia dan hendak mendengarkan firman Allah. Apa yang dilakukan? Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun. Dan ayat yang kedua, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ada dua perahu, tapi salah satu ia naik ke dalam satu perahu itu. Dan kemudian ketika Yesus naik ke dalam perahu itu, apa yang Yesus ingin lakukan? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara, ini Yesus menyuruh Simon untuk menangkap ikan. Menangkap ikan, padahal orang mereka anggotanya, Simon dan kawan-kawannya, orang itu sudah capek menangkap ikan. Mulai daripada malam hari sampai pada pagi hari, orang banyak di pantai, mereka tidak mendapat ikan. Bapak Ibu, kejadian kalau di sana biasanya ada memang orang kalau di Batubara ada orang dojolma nelayan menangkap ikan di pagi hari. Ada orang yang nangkap juga ikan di malam hari, ya. Mereka pergi pagi, pulang malam. Ada yang pulang pergi malam, pulang pagi, begitu. Jadi itu kalau menangkap ikan. Ya, tapi di sini persisnya setelah itu Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahunya Simon. Apa yang didapatkan? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Kemudian Simon yang adalah profesinya seorang nelayan, hatinya sebenarnya dongkol. Apa tahunya Yesus tentang nelayan? Dia bukan nelayan, dia adalah anak tukang kayu. Yesus itu bukan nelayan, tapi anak tukang kayu. Dan saya yakin kalau bapaknya tukang kayu, tentu anaknya dilatih juga untuk tukang kayu. Ya, Pak Jepri tukang mobil. Si Jepri secara otomatis ingin jadi tukang mobil. Itu otomatis, like father, like son, ya. Bagaimana ayahnya, demikian juga anaknya, begitu. Walaupun tidak selalu, tapi prinsipnya memang begitu, ya. Jadi Simon berpikir ini anaknya orang tukang kayu. Kenapa dia suruh aku menebarkan jala ke tempat yang paling dalam? Dia nggak tahu tentang laut, dia nggak tahu kapan ikan itu keluar. Dia nggak tahu di mana tempat-tempat ikan itu ada. Tapi karena Yesus yang ngomong, dalam kedongkolannya Simon menuruti. Apa yang Simon katakan? Iya. Kemudian Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apapun. Dia protes. Sepanjang malam kami bekerja keras menangkap ikan, tetapi hasilnya jong, nol, nggak ada dapat satu ekor pun. Ini, tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu begini.
Yesus itu berhak atas segala sesuatu. Amin. Yesus itu berhak atas diri kita. Yesus itu berkuasa atas ikan di laut. Yesus itu berkuasa atas laut. Yesus itu berkuasa atas danau. Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Jika Yesus sudah berkata, maka itu akan terjadi. Jika Yesus mau berfirman, maka itu akan terjadi. Kalau Yesus berkata hari ini engkau selamat, maka itu akan terjadi. Amin. Begitu. Sama ketika Paulus bersama dengan rombongan, dalam satu kapal dalam perjalanan, Paulus mendapat pernyataan Tuhan, oleh karena aku, maka tidak ada di antara kalian binasa. Padahal mereka sudah diombang-ambingkan laut. Mereka sudah, kita akan binasa. Oleh karena aku, malaikat Tuhan, Roh Kudus sudah berkata, oleh karena aku, maka kalian tidak akan binasa. Benar, mereka tidak binasa. Tidak ada yang mati, walaupun gelombang laut badai yang sangat luar biasa. Saudara ingat ketika Yesus ada di kapal, hendak menyeberang, hendak menyeberang, kemudian datanglah angin sakal, angin yang sangat luar biasa, angin yang bisa menenggelamkan mereka. Tapi apa yang Yesus katakan? Ya, hai kamu orang yang tidak percaya. Ketika Yesus berkata, mengangkat tangannya, maka air itu menjadi tenang. Itu artinya Yesus berkuasa atas segalanya. Amin. Yesus berkuasa atas profesi kita. Profesinya Simon adalah seorang nelayan. Dia berkuasa atas semuanya. Dia berkuasa atas pekerjaan kita. Dia berkuasa atas sawah ladang kita. Dia berkuasa juga atas pekerjaan kita. Dan dia berkuasa atas rencana kita, cita-cita kita, masa depan, hari tua kita. Dia berkuasa atas semuanya. Yang terpenting adalah Yesus ingin masuk ke dalam profesi hidup kita. Haleluya. Yesus ingin, harusnya ketika Yesus naik ke perahu, ini belum dipilih loh, belum serius mereka ngikut Yesus, masih dengar-dengar. Tapi ketika Yesus naik ke dalam perahu, harusnya Petrus, Simon pada waktu itu bisa protes. Hei, sus, ngapain kau naik ke situ? Itu perahuku. Bisa dilarang? Bisa. Yesus, kenapa kamu naik ke dalam perahuku? Ngapa tahu ngaloja? Puas paisa tu dia. Darong penghasilan. Naikmu saya itu perahu, isuruhmu saya masih. Lau kami macala tu nabagas. Harus masukmu. Bisa protes? Bisa. Petrus bisa protes, Simon bisa protes seperti itu. Tetapi luar biasanya, Simon nggak begitu. Simon melihat apa yang hendak dilakukan oleh Yesus. Dia naik ke atas perahu. Yesus ingin membuat perahu itu menjadi apa ini namanya ini? Mimbar. Halo? Yesus ingin membuat perahu itu menjadi mimbar. Kenyataannya ketika Yesus naik perahu, dia mengajar di situ. Dia mengajar semua orang. Dia berkhotbah kepada semua orang lewat mimbar perahunya si Simon. Setelah ia mengajar sekian lama, dan di bawah ini setelah ya, coba kita melihat setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, artinya ada selang waktu ketika Yesus naik ke atas kapal, kemudian dia mengajar di situ, dia berkhotbah di situ, mengajar semua orang yang ada di pantai itu. Yesus naik ke dalam perahu itu mengajar. Artinya mimbar kapal itu digunakan oleh Petrus sebagai tempat, sebagai mimbar pemberitaan Allah, pemberitaan kabar baik,
kepada semua orang. Perahu itu dipakai untuk bisa menjadi sarana dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua orang, memberitakan kabar baik kepada semua siapapun yang datang di situ. Dan dalam hal ini Yesus tidak semata-mata itu pakai mimbar, bukan. Tapi ia ingin membuktikan ketika Yesus naik ke atas kapal itu, dia mampu memberkati kapal itu. Dan ketika Yesus memerintahkan bertolak ke tempat yang dalam, saat itu juga Yesus ingin memberkati Petrus. Halo Bapak Ibu Saudara, pekerjaan profesi kita apa? Halo, isi depiamu Jakub, isi depiamu Jakub. Oh iya. Kalau si Rizka nggak tahu itu Jakub, tahunya si Yakub, ya kan? Ya. Jadi begini, sama kata gini Bapak Ibu, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di hadapan kita, jadikan itu menjadi mimbar kita untuk pemberitaan kabar baik bagi Tuhan. Haleluya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, profesi apapun, sebagai petani, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai orang yang tinggal di rumah, sebagai ibu rumah tangga, jadikan tempatmu itu sebagai mimbar bagi Allah. Jadikan tempatmu itu, pekerjaanmu itu sebagai tempat pemberitaan Injil kabar baik kepada semua orang. Katakan amin. Yang terutama kepada orang yang ada di sekitarmu, terhadap orang di keluargamu, terhadap ayah atau ibumu, terhadap anak-anakmu, terhadap istri, terhadap lingkungan tetangga, bahkan terhadap orang yang bekerja untuk kita. Haleluya. Pekerjaanmu itu jadikan sebagai mimbar, tapi jangan mimbar agama Islam. Kan ada di TV kan, mimbar agama Islam. TVRI itu tina juli, mimbar agama Islam, mimbar agama Kristen, mimbar agama Hindu. Bukan gitu maksudnya. Nanti mimbarmu itu kerjaanmu kok Islam dulu, Buddha dulu, Hindu dulu. Bukan. Saya maksudkan di situ, hendaklah Yesus ingin masuk loh ke dalam. Simon tidak mengundang Yesus, tapi Yesus punya inisiatif. Yesus punya hati. Aku lo ingin memberkati mimbarmu itu, aku ingin lo memberkati perahumu itu, aku ingin lo memberkati pekerjaanmu itu. Yesus ingin masuk dan naik kepada perahu itu tanpa juga harus permisi, tanpa juga harus bilang-bilang, tetapi aku ingin lo masuk. Tuhan ingin masuk lebih dalam kehidupan kita. Tuhan ingin masuk lebih dalam pekerjaan kita. Tuhan ingin masuk lebih dalam keluarga kita. Tetapi you mau apa enggak? Saudara mau apa tidak? Ketika Yesus masuk ke dalam hatimu. Simon enggak ada tawar menawar lagi. Dia hanya bilang, capek kami Tuhan. Udah capek kami Tuhan. Dibilang Simon juga begitu. Gak salah loh kita bilang, Tuhan udah capek aku. Seperti Simon, udah capek aku, udah kerja di laut sana gak ada ikan. Tapi dalam kecapeannya, dalam kelelahannya, dalam keadaannya yang begitu capek bersama dengan timnya, tim nelayan, dengan berat hati dia harus melakukan itu. Karena kamu guru yang bilang, maka aku melakukannya. Hari ini karena Tuhan yang bilang ingin masuk ke dalam mimbar, ke dalam tempat pekerjaan kita, katakan aku akan melakukannya. Amin. Katakan dulu, aku akan melakukannya. Ulah honok ku nama hatami Tuhan, sadar dulu.
lakukan itu firman, supaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Dan Yesus tidak tinggal diam. Kalau Yesus sudah datang, kalau Yesus sudah datang ke rumah tangga kita, kalau Yesus sudah datang ke dalam pekerjaan kita, kalau Yesus sudah datang di sekolahmu, Yesus sudah datang dalam pribadimu, Yesus sudah datang di rumah tanggamu yang kau bilang itu amburadul, acak-acakan. Kalau Yesus sudah datang di sana, Yesus mampu memberkati. Ketika kita taat, Yesus datang, kemudian ada action kita. Petrus, Yesus nggak semata-mata taruh kapalmu ke sana. Yesus bukan nggak bisa memerintahkan ikan-ikan naik ke dalam perahu. Bisa nggak? Ikan teri, ikan iu, ikan gembung, ikan apa? Masuk ke dalam perahu, bisa nggak? Bisa. Ikan apapun, Yesus berkuasa atas segalanya. Tapi Yesus nggak sekonyong-konyong. Hei ikan-ikan, datang masuk sini, biar mereka lihat bahwa aku berkuasa atas ikan. Enggak. Yesus tetap ingin katakan seperti ini, tebarkanlah jalamu. Artinya saudara, engkau juga harus tetap bekerja. Walaupun ada makna di balik semuanya itu nanti. Ya, ada tujuan Yesus melakukan itu. Tapi dalam konteks kita, Yesus ingin menjelaskan bahwa lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan, maka Allah akan melakukan pekerjaan Allah itu sendiri. Amin. Lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan, kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan, lakukan apa yang biasa engkau lakukan sebagai profesimu sebagai petani, sebagai profesimu sebagai guru, profesimu sebagai pelajar atau karyawan atau pengusaha atau apapun, tetap itu kerjakan karena Yesus sudah ada di situ, maka Yesus akan memberkati pekerjaan dan semua apa yang kita lakukan. Katakan amin. Yesus ada di situ. Jadi nggak bisa konyong-konyong berdoa, Tuhan kirim hamba uang, tapi kemudian kita tidur sebentar, mengantuk sebentar, membaringkan badan sebentar, tidur sebentar, mengantuk sebentar, membaringkan badan sebentar, kemudian datanglah kemiskinan, akhirnya miskin. Setelah miskin apa yang terjadi? Nggak dapat BLT, protes. Nggak dapat apa lagi? Nggak dapat PHK, nggak dapat PKH, protes, kan gitu. Nggak dapat dari Jokowi, protes. Nggak dapat dari RHS, protes. Ya, itu dia. Karena dia hanya berdoa, ya Tuhan berikan aku uang, berikan aku uang, berikan aku uang. Ah, itu namanya cinta akan uang itu. Bukan ingin diberkati. Ya, tetap melakukan apa yang dilakukan oleh Simon pada prinsipnya. Tetapi apa yang terjadi? Simon melakukannya dengan taat. Satu hari yang mereka bekerja nggak dapat apa-apa. Tetapi sekali mendebar jala, diberkati melimpah. Kalau sudah Tuhan yang nyuruh, Tuhan akan memberkati. Tuhan suruh nggak kalian ke Malaysia? Tuhan suruh nggak kalian merantau? Kalau kau yakin sudah Tuhan suruh, kau pasti diberkati Tuhan di sana. Haleluya. Tuhan suruh nggak merantau? Kalau Tuhan suruh kau merasa aku yakin Tuhan yang suruh aku. Aku sudah berdoa, hai kau indah, merantaulah. Ha 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 ha. Kan begitu kan? Hai kau Rizka, pulanglah ke Nias. Ha ha ha. Apa ini takut pingsan dia kan gitu. Persoalannya adalah Tuhan suruh enggak? Tuhan perintahkan enggak? Tuhan perintahkan ini Simon.
Oh, mereka dapat melimpah. Coba berkat apa yang mereka lihat? Ya, mereka dapatkan. Bertolaklah. Kemudian Simon menjawab, dan setelah mereka, ya, dan ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara bisa melimpah kalau saudara taat sama Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tapi ingatlah, apa yang kita punya semata-mata bukan hanya untuk diri kita sendiri. Katakan amin. Apa yang kita punya, dompet yang saudara punya, uang yang saudara punya, kalau mau saudara, itu tidak semata-mata milik kita sendiri. Itu pemberian Tuhan, pemberian Allah kepada kita. Kalau kita itu ambil itu terus, kita akan sama seperti orang Israel yang setiap pagi harusnya dia mengambil mana. Harusnya setiap pagi dia keluar dari kemahnya, dia akan ambil mana dari sana. Tapi ketika awal-awalnya mana itu ada, Tuhan sudah berkata, jangan ambil semuanya banyak-banyak. Cukuplah satu hari ini, karena besok pagi itu akanlah ada lagi. Demikian juga daging, cukuplah ambil makan untuk hari ini, besok pagi itu akan datang lagi. Dan itu apa yang terjadi? Orang Israel itu dongkol, orang Israel itu tegar tengkuk, molo halak batak madok si jugul. Bahasa Indonesia madokon tegar tengkuk, molo halak batak madok si jugul. Si jugul meong, molo si jogal, baru si jogal baut. Tengok ma, molo adong baut nakaratan, matong naidok na si jogal baut. Kujulu idol tuk do buti, itu kan Pak Jepri kan, molo baut nakaratan terjulu idol tuk do kan. Wah kena baru ibahan minyak jual tu musik, wah kena ibahan minyak baru bui buka omma derek nasi jogal baut. Jadi unang jolo di dol tuk jo, kalau mau jolo di dol tuk Tuhan gak main-main loh. Jolo di dol tuk Tuhan kamu, ya lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nang jolo idol tuk omma de na jogal baut jolo idol tuk lewat harugian pok agak ya urok penak king komar minggu daw ala nyolak sumar minggu gawe rugi au na sawaninna, ya begitu. Jolo idol tuk agak urok penak king komar minggu doho bapak ni sucok sono mani dapat do nya pasar yang 1 juta alai bereng ma ngamor hebeng 1.500.000 inna. Mana dok nandok ke jolo idol tuk tok. Omma na unang sappe hita songo si jogal baut, manang si jugul meong. Ya, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak pernah meminta lebih besar dari kekuatan kita, enggak. Dia kasih kesempatan bagi kita berkarya melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan berkat yang didapatkannya adalah berkat yang melimpah itu, yaitu mereka berdampak kepada sesama nelayan. Ada 2 kapal tadi di situ. Cuman 1 kapal yang digunakan sebagai mimbar, tetapi kapal yang pertama itu berhasil diberkati Tuhan, kemudian kapal itu juga menjadi sumber berkat juga kepada kapal yang lain. Saudara bisa menjadi sumber berkat kepada orang lain. Saudara bisa menjadi sumber berkat kepada keluargamu kalau saudara taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya enggak ke bawahnya, saya enggak masuk kepada panggilan Simon, bukan.
Tapi saya mau katakan bahwa apapun yang kita kerjakan, jadikan pekerjaanmu itu sebagai mimbarnya Tuhan. Amin. Mulai hari ini, komitmen kita. Banyak memprediksi saudara, saya nggak tahu menakut-nakuti apa enggak ya, menakut-nakuti. Sri Mulyani mengatakan bahwa bersama dengan jajaran menteri, Menko, bahwa 2023 akan terjadi guncangan yang besar melanda dunia ini. Melanda dunia, luar biasa. Mereka bukan asal ngomong, bukan. Tapi mereka berbicara berdasarkan data, berdasarkan riset, penelitian. Penelitian ini, ya, semua dengan berbagai metode penelitian. Memang menurut ahli-ahli ekonom akan terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Kelaparan yang sangat luar biasa akibat perang global yang sedang terjadi. Perang ini, perang itu, ya. Dan menurut mereka ini susah untuk diatasi. Makanya sampai hari ini selagi ada kesempatan untuk kita bisa bekerja, menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat, kita mau belajar bekerja sebaik mungkin. Amin. Karena akan ada masa sukar, akan ada masa kelaparan yang sangat parah. Saya nggak tahu ini bagian dari kedatangan Kristus yang kedua kali, saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Tetapi semuanya akan terjadi itu. Masa-masa kelaparan yang luar biasa. Ya kita masih enak di sini di desa. Bersyukurlah saudara ada di desa. Lebih enak hidup di desa daripada di kota. Orang kota yang nonton ini, ya memang saya harus bilang begitu. Ada orang yang bilang begitu kepada saya, ya karena kamu nggak sanggup hidup di kota. Bukan itu. Tetapi ini adalah masalah panggilan. Sudah terpanggil hidup di kota, ya nggak apa-apa. Yang di kota berjuanglah sebaik mungkin. Sudah terpanggil hidup di desa, ya nggak masalah. Kita yang di desa justru karena enaknya hidup di desa, ya holat ditulukun nisa gadong tubuh, paima ono bulan naik panen. Cuma persoalannya ulah manuluku gadong pahita malas. Ya malas. Itu persoalannya. Adong di Julu Jabuta lahan yang bisa diproduksi, memproduksi sesuatu. Tapi kita nggak bisa. Ada lahan di sana yang bisa kita olah, tapi kita nggak bisa. Nggak mau kita melakukannya. Kita sibuk dengan hal-hal yang tidak, kalau Jokowi bilang hal-hal yang tidak produktif. Semua kita sibuk dengan hal-hal yang konsumtif. Adong nyan bakso lewat. Lewat, bang bakso 5.000 ya bang. Adong no cindil lewat pagi-pagi jam siang. Bang cindil 5.000. Bakso nak kengani sore doi. Dawok pagi-pagi non. Lewat baru Jawa marah. Menjual mie. Bak mie biar gelenga ijabu opat do bapakna do omakna onom hali 3.000 ngasa dia 10.000 tabal 5.000 sadia tabal 5.000 naking cindil ngasa dia sadia penghasilan muda sadari. Ya kita sibuk dengan konsumtif, mengkonsumsi sesuatu, tapi kita lupa kita harus produksi. Akhirnya pergi ke kewer-kewer, pergi ke koperasi. Maaf kalau ada yang nonton nanti orang perkoperasi, nggak apa-apalah. Ini saya harus bilang, banyak orang ini di kampung kita ini sama di kampung sana yang lari oleh karena utang. Bukan di sini. Ini orang-orang baik semua di sini. Ada kemarin aku tonton lagu yang viral sempat Indonesia Idol 4 tahun yang lalu. Ini sifat manusia katanya. Kalau kaya sombong nauzubillah.
Ini sifat manusia. Minta utang, apa mana si Dewi itu? Si Dewi hafal itu. Minta utang katanya manis-manis. Ini sifat manusia. Kembalikan utang susah payah. Untung mana rok kamu nama utang tua sugari nggak tersinggung kamu. Iya, halana tahu mu di sana. Kenapa bisa begitu? Saya berharap jemaat GBS di sini nggak ada yang lari oleh karena utang. Amin. Haleluya. Tunggu itu honokku. Memang Alkitab melarang kita berutang. Melarang kita berutang. Betul. Melarang itu. Ya. Tapi Alkitab juga menyuruh kita yang berlebih supaya kita bisa memberi kepada orang lain. Marutang saja dilarang, apalagi merkooperasi. Aduh, jangan sampailah ya menganak kokepeng muse. Udahlah, ya jangan bermimpi menganak-anak kokepeng kemudian kau menjadi kaya. Gali utang untuk menutup utang. Ini utang yang pertama yang harus ditutup berapa persen? 10% harus ditutup bunganya. Utangnya tadi 1 juta, 10%-nya berarti dia harus bayar 1 juta. Ayo dong 1 juta batat dahudang parutak kamu alai melate mah 1.100.000. Ini udah jatuh tempo. Dia harus cari uang lagi, ngutang lagi dari si A. Dia ngutang jatuh tempo, dia ngutang lagi dari si B untuk ngutup utang yang di sana. Dia utang 1.100.000. Dia ngutang lagi dari sini, dipinjam lagi 1.100.000 supaya bisa menutupi apa? Induknya dan bunganya. Utang 1.100.000. Kemudian jatuh tempo lagi ini dia ngutang lagi sudah 100, ini sudah 1.110.000. Dia pinjam lagi untuk nutupi utang 1.110.000. Ya kalau ada yang mau, ya kalau ada yang mau, kalau nggak mau akhirnya mertebu nih mohon tu kamar mati. Mula dong kamar Madina. Mertemu ni mau martadang matu jabu ni tetangga. Ida moloroan non mangululiau dokter dah lagi marsai to merubah rumah sakit inna muse. Lak toho muse ma marsait. Selesai madudakna. Kenapa kita sibuk dengan perkara-perkara yang konsumtif? Makanya terus terang saya berpikir keras bagaimana gereja itu harus bisa membawa jemaat kepada ekonomi, masuk kepada UMKM. Saya nggak tahu cerita sama lah ini. Adong di Sakauma sehektar 1 juta sisiwa tano. Polo do niku. Ala joli selidiki majo. Sotong lakyo lah ida gudangan neng pang sirajaw lah. 1 juta 1 hektar. Saya telepon kawan pendeta. Boleh itu. Kapan kita pergi? Torina. Iya. Kalau tasuat di si sehektari gadong, pamaja murah gadong maeng. Harga ni gadong sekian. Sopak do bigi gadong sehektar 35 atau 40 juta. Mulai paporokon. Begitu. Justru terang saya cari-cari informasi bagaimana kita sendiri supaya kita bisa produktif. Saya sudah beli sabun, benih sabun apa namanya? Sabun cuci piring. Ya, saya sudah beli bahannya. Saya sudah belanja, memang masih sedikit, 1 juta lebih. Sudah belanja saya bahan-bahan untuk bikin sabun. Nanti saudara dan saya juga harus bisa jual itu. Bagi untung kita. Amin.
Lo mau memikir, saya sudah pikirkan kalau saya beli ini hasilnya begini, hasilnya bisa bagi hasil sekian. Karena sabun itu perlu. Sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun mandi, sama sampo. Cuman memang kita belum izin sana sini. Kalau ada persoalan nanti urusan belakang kalau masalah izin. Orang Batak itu begitu. Hadapi dulu. Ada persoalan di belakang, ya baru kita hadapi. Kan begitu. Terus terang aja, saya pingin kalian gak usah merantau. Terus terang aja mau aku bilang. Gak usah merantau. Tapi saya gak bisa nahan karena saya gak bisa kasih lapangan kerja. Gitu. Saya gak bisa nahan. Itu demi masa depan. Ya begitu. Bagi saya, begitu saya pikirkan. Saya ingin seperti Yesus ini berdampak. Mau kita panggil Yesus. Bahkan saya pernah dulu mau panggil pelatih UMKM yang bisa menjahit. Pernah dulu saya sampaikan kan, ya, yang sudah lama-lama. Ada orang yang bisa membuat ulos ini, molo ulosot tatuor songonon, apalagi nong songonon tangan nong berganion, ulos tentengnya itu. Tapi di tangan orang kreatif itu bisa bernilai ekspor. Saya ada pernah kenal orangnya. Cuman persoalannya satu, kita mau kerja apa enggak? Dia sampai bingung siapa yang harus kulatih. Karena barang-barang dia diekspor keluar. Kurang bahannya, kurang bahan ekspornya itu. Bahan bakunya banyak, ulos, sama lem, sama ini segala macam. Banyak sekali, di Siantar ada, banyak produksi. Tapi untuk mengerjakan itu orang nggak ada. Itu aneh kan? Ada orang siap melatih. Ada orang yang juga siap melatih bikin pabrik tahu. Ada orang yang siap melatih bikin ini. Ada orang siap melatih bikin ini. Tapi persoalannya adalah gereja nggak mau ambil bagian di sini. Gereja-gereja yang kaya maksudnya ya. Gereja-gereja yang mapan. Ya. Ada seorang, saya saksikan seorang pendeta pengusaha. Dia pendeta, anak pendeta memang dia. Tapi dia mau maksimalkan jemaatnya yang tadinya sedikit, mungkin sekitar lah. Dia buka usaha ini. Dia buka usaha tahu apa tempe ya? Saya lupa. Kayaknya tahu. Dia buka usaha tahu. Saya janji sama dia mau ketemu sama dia. Dia buka usaha tahu, kemudian dia pekerjakan orang-orangnya 1 tahun dari penghasilannya itu dia bisa beli tanah untuk bangun pabrik. Bisa beli transport, bisa beli transport untuk ngangkat-angkat tahu sampai ke Persea, sampai ke Medan, sampai ke Bali ke sana. Dia bisa beli transport pribadi sendiri dari 1 tahun usaha itu. Akhirnya apa? Dia bangun gereja bagus, dia fasilitasi jemaatnya. Oh, gereja itu semakin diberkati sampai hari ini. Saya suka dengan pendeta yang model begitu. Dan memang kita harus jadi berkat. Doakan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu maksud Tuhan seperti apa. Itu yang impian saya. Ada pendeta juga, kita pendeta Melvin. Mudah-mudahan ada anggotanya yang dengar ini. Dia luar biasa diberkati Tuhan. Hari ini dia punya mercy luar biasa. Pendeta. Dari mana? Bukan dari persembahan, bukan dari ini. Dia beli itu, bukan. Tapi dari berkat, dari usaha yang Tuhan izinkan untuk gereja itu kelola. Dia punya usaha apotik, gereja bukan pendetanya. Gereja itu punya badan usaha apotik, punya badan usaha sabun itu tadi. Saya belajar dari beliau. Sabun, dia punya badan usaha makanan ringan khas Solo. Dia juga usaha ada bikin renungan harian yang dijual. Semuanya menghasilkan dan masuk kepada kas gereja. Gereja itu diberkati luar biasa. Persoalannya adalah kita masuk kepada dunia yang konsumtif atau yang produktif. Itu yang terpenting. Kita mau diberkati atau tidak. Kita mau melakukan itu atau tidak. Tapi yang terutama, jadikan tempat bekerja kita menjadi mimbarnya Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Amin. Itu langkah awal yang didapatkan oleh Simon. Langkah awalnya Simon memberikan, ya udah kamu naik ke perahu. Yesus naik perahu, udah kamu suruh aku untuk menjala, saya akan lakukan itu.
Kamu suruh saya masuk ke tempat yang paling dalam, saya lakukan. Walaupun saya udah kesal karena nggak dapat hasil, tapi karena Yesus yang bilang, maka dia akan melakukannya. Karena Yesus yang bilang juga, kita taat melakukan firman-Nya, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara saya mau diberkati Tuhan, amin. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Simon. Turuti apa yang diinginkan oleh Yesus, menjadi mimbar. Rumah kita menjadi mimbarnya Tuhan. Amin. Tempat tidur kita menjadi mimbarnya Tuhan. Pekerjaan kita menjadi mimbarnya Tuhan. Usaha kita menjadi mimbarnya Tuhan. Saudara dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya.